Halo, ketemu lagi dengan saya, Pak Guru Drum Iman. Nah, di video kita kali ini kita akan belajar mengenai cara latihan drum yang benar dan efektif itu seperti apa sih. Dan kali ini kita akan belajar dari videonya drummer yang udah jago banget nih. Langsung aja yuk kita lihat ke layarnya. Nah, di sini saya akan menerjemahkan video dari Mike Johnston. Di sini dia membahas tentang 4-stage practice method. Dia di sini ngomong tentang 4 tahapan di dalam latihan. Terus gimana kita bisa latihan berhasil. Buat kalian-kalian yang ngerasa selama ini gue udah latihan tapi kok main drum gue gini-gini aja. Nah, kalian mesti tonton videonya dia. Ini ada di YouTube gitu. Cuman di sini nggak ada terjemahan bahasa Indonesianya. Buat kalian yang bilang, bahasa Inggris gue nggak ngerti, bahasa planet. Nah, sekarang saya terjemahin. Saya pikir saya lebih nerjemahin aja ketimbang saya ngajar di drum, kan udah banyak drummer-drummer yang jauh lebih bagus daripada saya, ngapain juga gitu loh. Mereka udah hebat, udah begitu ya, kalian tinggal ikutin dia aja, apa yang dia katakan udah pasti benar karena dia udah nyampe level situ gitu loh. Jadi, nah sementara kemampuan saya yang lebih itu adalah di menerjemahkan. Ya udah saya terjemahin aja. Nah, buat kalian-kalian yang pingin dapetin nanti video ini sebenarnya udah saya terjemahin kalau kita lihat di sini ya. Udah saya terjemahin, udah ada. I had the London Drum Show coming up. Tuh udah ada terjemahannya tuh. Tuh ya kan. Nah, ini saya hanya akan mengulang aja gitu loh. Saya akan memperlihatkan kepada kalian proses saya menerjemahkan. Kalau kalian ingin videonya, ntar saya kasihin, tapi kalian ini aja gabung jadi supporter saya di Traktir gitu. Ada biaya sih yang harus kalian bayar, cuman ya kan nggak gratis juga gitu. Saya nerjemahinnya juga setengah susah payah gitu. Terus kemudian kalau kalian ada video-video yang ingin saya terjemahkan, masuk ke blog saya aja. Saya menerima jasa penerjemahan video. Berapa harganya kalian masuk sini aja. Terus ada video-video yang sudah saya terjemahkan yang bisa kalian beli. Kalian masuk sini. Video belajar drum udah saya berikan subtitlenya nih, ada listnya nih. Kalau di luar ini nanti kalian tinggal kontak saya. Jadi sini saya berikan kontak WA saya juga gitu. Kalau kalian mau terjemahkan ya jatuhnya jasa penerjemahan video gitu. Oke, nanti saya berikan linknya di kotak deskripsi ya buat kalian yang mau nerjemahin atau mau beli video-video yang sudah saya beri terjemahan. Saya terjemahkan bahasa Indonesianya. Oke, sekarang kita langsung aja. Nah, kalau kalian masuk di Traktir itu, kalian nggak cuma dapat video itu, nanti kalian bisa minta ke saya videonya, terus kalian bisa dapat paket video belajar dan pemula. Tuh ada banyak banget di sini tuh. Yang ini tidak saya upload di YouTube ya. Tuh banyak banget ya. Mungkin ada sekitar 60 video pelajaran dari saya. Ini pelajaran drum dari saya nih. Ini nggak saya upload di YouTube, tapi di YouTube ada di unlisted gitu. Kalian juga nggak akan bisa ngeliatnya gitu. Oke. Terus kalian akan dapat cara memilih stick drum yang bagus, cara memasang drum elektrik. Kalau kalian ada masalah dengan drum elektrik, kalian bisa konsultasi sama saya nanti di sana seputar drum elektrik kayak earphone, headphone yang dulu saya adain di YouTube, sekarang saya tutup, hanya ada di sini gitu loh. Jadi kalian ikut gabung aja di Traktir saya. Oke. Sekarang kita langsung aja ya. Oke. Nah, ini saya nerjemahin on the spot gitu. Jadi mungkin kalau nerjemahin on the spot, saya biasanya proses nerjemahin itu saya terjemahin, terus kemudian setelah selesai nerjemahin, saya tonton lagi gitu. Mungkin ada salah-salah typo, salah ketik segala macam. Oh, ini kurang tepat nih terjemahannya. Jadi prosesnya seperti itu. Jadi lama. Kalau sekali on the spot mungkin nanti saya akan ada salah-salah, jadi mau dimaklumin aja gitu. Karena on the spot pasti seperti itu. Dan biasanya selalu saya akan ulangin lagi. Saya pastikan terjemahannya itu benar dan nggak salah ketik gitu loh. Jadi kalau kalian temukan terjemahan saya di sini ada yang sedikit ngaco, ini on the spot langsung gitu. Wajar kalau ada salah. I had the London Drum Show coming up last year, and I knew that there were monsters on it. And I knew there were monster on it. Dan saya tahu monster itu di sini, and I knew there were monster, dan saya tahu ada banyak monster di situ. Tapi maksudnya di sini, dan saya tahu ada banyak drummer jago di sana di London Drum Show-nya itu. London Drum Show itu adalah festival, jadi kayak acara drum gitu. Some of my favorite drummers in the world were on that festival. Some of my favorite drummers in the world were on that festival. Ini mungkin dikerasin lagi ya. Audionya enable volume. Some of my favorite drummers in the world were on that festival.
beberapa drummer favorit saya ada di acara tersebut. Oke. And so I thought, there's got to be a way to practice where I could grow as a drummer. Kemudian saya berpikir pasti ada cara nih. Nah ini kalau saya terusin panjang kan, dia ngomongnya panjang ya. So I thought, there's got to be a way to Pasti ada cara nih. Cara latihan yang benar. practice where I could grow. Di mana saya bisa berkembang permainan drum saya. Oke. As a drummer. Oke, as a drummer. Oke. Di mana saya bisa mengembangkan permainan drum. Mengembangkan permainan drum saya gitu. Oke. So, I had to come up with a method for that. Jadi saya harus I had to come up with a method. Saya harus muncul dengan satu buah metode di situ. Jadi saya harus memikirkan sebuah metode latihan yang benar untuk itu gitu. Oke. Let's say that Wes is one of my students. Misalnya nih, Wes itu adalah murid drum saya. Wes itu yang dia tunjuk ya. Dia ngasih contoh ini nih. Misalnya nih Wes nih orang yang di depan itu murid saya. Misalnya dia ini murid saya nih gitu. Dia nyebut nama. Is one of my students and I just practiced. I did rudiments. Dan saya baru aja latihan. Saya latihan rudiment. Rudiment itu apa? Rudiment adalah pola-pola pukulan yang dimainkan di tangan gitu. Jadi kanan kiri kanan kiri kanan kiri kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri kanan kiri kanan kanan kiri kanan kiri kiri. Ada banyak gitu pola-pola rudiment. Jadi kalau kalian penasaran, kalian ini coba lihat, cari buku stick control book. Nih, di sini di dalam buku stick control ini nanti kalian menemukan banyak pola-pola rudiment di sini. Gitu. Kalau kalian mau beli ya beli aja, tapi isinya dalamnya tuh not balok semua tuh kayak gini. Kalau kalian nggak bisa baca not baloknya pusing gitu. Tapi itu isinya pola-pola rudiment dan bukunya bagus. Rudiments for 20 minutes. Saya latihan rudiment selama 20 menit. Selama 20 menit. Oke. Then I worked on foot speed for 20 minutes. Kemudian saya melatih kaki saya. Maksudnya melatih untuk kecepatan ya. Di sini my foot for speed gitu. Kemudian saya melatih kaki saya selama 20 menit. Dia supaya bisa mendapatkan kecepatan, supaya kakinya bisa cepat maksudnya gitu. And then I worked on a metal song that I want to learn for 20 minutes. Kemudian saya mempelajari lagu. Kemudian tadi gimana sih? Kemudian saya mempelajari satu lagu metal yang ingin saya mainkan selama 20 menit. Oke. Metal song that I want to learn for 20 minutes. And it worked for me. Everything worked perfect. Now I give. Dan semua latihan itu berhasil, dan semua latihan yang saya lakukan itu berhasil untuk saya, maksudnya ada manfaatnya gitu. Semua latihan yang saya lakukan itu bekerja, dan semua latihan-latihan itu manfaatnya bagus buat saya gitu maksudnya. Manfaatnya bagus buat saya. Kurang lebih seperti itu ya. Ini saya mencoba menerjemahkan ke gaya ngomongnya orang Indonesia biar lebih luas dan lebih enak kalian menerimanya. Gitu. Nggak kayak Google Translate yang terjemahannya lebih kaku gitu. Now I give that to Wes and I say, Wes, this is full.
Now I give that to Wes. Lalu saya berikan pola latihan saya, metode latihan saya tersebut kepada Wes gitu, kepada Wes murid saya. And I say, Wes, this is foolproof. Wes, metode ini saya bilang ke Wes gitu, Wes, ini metode ini bagus banget, gitu. Udah terbukti. Bagus banget dan udah terbukti gitu. Oke. I just did it. It worked perfect. Saya udah ngejalaninnya. Dan bagus banget buat saya. Oke, dan bagus banget di saya. Oke. And he's trying out for the Berklee School of Music. Dan murid saya itu dia lagi pengen masuk ke Berklee College of Music. Ini Berklee ini adalah kampus musik ya. Buat kalian yang nggak tahu, nih kita lihat ya. Berklee College of Music yang kalau masuknya itu memang dites dulu gitu. Berklee College of Music. Oke, itu Berklee College of Music tuh. Ada dia. Seperti itu. Lulusannya banyak orang-orang terkenal di sini. Ya kalian klik aja nanti cari sendiri aja, baca sendiri aja, tapi memang bahasa Inggris semua gitu. Oke, terus lanjut. Jazz band. And he's like, okay, so jazz band. And he's like, dia pengen belajar jazz di situ. and he's like, okay, so foot speed, then metal. And I'm like, yep, it works for me, man. Do it. Speed, then metal. Terus dia bilang, latihan kaki buat metal pula. Masuknya metal pula gitu. Oh, musiknya metal pula gitu. Jadi kan dia mau masuk ke Berklee tapi dia pengen belajar jazz ya. Dan sementara tadi si Mike Johnson itu dia latihan kaki, terus latihan rudimen, latihan kaki, terus dia mainin musik metal gitu. Makanya dia nanya, hah? Sementara dia pengen masuk Berklee, terus ingin belajar jazz, tapi diajarin kaki, latihan kaki yang dia menerapkan musik metal gitu. And I'm like, yep, it works for me, man. Do it. Terus saya bilang iya. Terus saya bilang iya. Ini bagus banget buat saya. Coba lakuin deh. Gitu. Kan dia jadi bingung ya muridnya. Ya lu kan latihan kaki gitu, terus udah itu lagunya metal, terus kok ngasihnya ke gua gitu. Kita kan beda, sementara gue pengen belajarnya jazz gitu. Well, that would never work for him because he's an individual. Dan cara itu tidak akan membawa banyak manfaat buat dia karena kan targetnya beda. Maksudnya karena tujuannya beda gitu. Oke gitu. Dan cara itu tidak akan membawa banyak manfaat buat dia karena tujuannya beda gitu. Sementara si Mike Johnson itu dia melatih kaki buat mainin musik metal gitu kan, tadi dia jelasin gitu kan, saya pengen mainin musik metal. Sementara si muridnya itu dia pengen masuk Berklee dan pengen belajar jazz gitu. And that's what I had to realize is instead of thinking about these as drums. Dan dari situ saya jadi mikir. Saya jadi mikir sesuatu gitu. Saya jadi kepikiran sesuatu. Saya jadi mikir sesuatu. Jadi karena yang dibilangin sama si Wes itu muridnya, dia jadi mikir, oh ya benar juga ya omongannya si Wes ini. Ini kan gue ngelatih buat metal ya, tapi dia pengennya belajar jazz ya. Nggak nyambung sih sebenarnya. That's what I had to realize is instead of thinking about these. Dari situ saya jadi mikir sesuatu.
ketimbang kita berlatih. Berarti is instead of thinking about these as drums, ketimbang kita mikirnya sebagai drum, sebagai latihan drum. Maksudnya latihan drum itu apa sih? Latihan drum itu adalah latihan tangan. Ini kayak di sini nih, oke? Ada video yang bagus, mungkin suatu saat nanti saya akan terjemahkan how powerful can paradiddle be. Di sini tadi saya barusan nonton sedikit ya, siapa sih namanya? Saya lupa ini namanya. Thomas Lang. Oke, di sini Thomas Lang itu bilang gitu. Paradiddle itu banyak kanan kiri kanan kiri kanan kiri. Itu banyak orang memainkan itu hanya sebagai pola aja yang kemudian dimainkan di drum cuman gitu-gitu aja. Mereka kemudian nggak tahu mengaplikasikan di drumnya seperti apa. Udah cuman itu kan nggak enak banget gitu. Padahal paradiddle itu bisa dimainin gini, bisa dimainin gitu, bisa dimainin gitu. Jadi asik-asik di drum itu bisa hasilnya seperti ini. Kan kalau dengerin kayak gini jadi lebih asik kan ketimbang cuma jadi tak 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 tok 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 tak tok 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 dicampurin sama bass drum dimainin jadi seru gitu, sehingga kayak masa sih itu paradiddle gitu. Ini nanti mungkin suatu hari nanti saya akan terjemahin, tapi ini bahasa yang dia gunakan ini bahasa teknisnya banyak tadi saya perhatikan. Itu nanti aja gitu. Jadi kita fokus di sini dulu insya Allah gitu ya. Kalau saya misalnya memang ada waktunya, saya akan terjemahkan, tapi kalau nggak ada waktunya ya enggak gitu. Kalian gabung aja di traktir saya. Jadi nanti kalian bisa nanya-nanya ke saya di situ. Buat yang di YouTube saya nggak akan menerima pertanyaan ya, saya nggak akan jawab pertanyaan juga gitu. thinking about these as drums, this is an art. So how Ketimbang kita memikirnya sebagai drum, kita perlu berpikir ini sebagai sebuah seni gitu. Oke. Nah saya rasa karena udah 17 menit nih, biar nggak terlalu kelamaan ini bisa 1 jam. Jadi kalau saya menerjemahkan, ini kan durasinya 5 menit ya video ini ya. Video ini tuh durasinya 6 menit. Ini saya bisa butuh waktu 1 jam nerjemahinnya. Gitu memang jadi lama gitu. Jadi kalau gitu nanti kita sambung lagi besok. Oke, sampai ketemu lagi. Talk to you soon and bye now.